tempat makannya dia jual makanan yang menurut gue nih makanan orang kampung. Nah ini adalah si rantang makanannya. Tutup ya. Halo semua, jumpa lagi di Icap-Icip Bakpi. So today gue lagi ada di daerah Tebet nih ya, lagi di Tebet lagi. Gue lagi mau nyobain sebuah tempat makan yang dimana ini tempat makannya dia jual makanan yang menurut gue nih makanan orang kampung. Kenapa? Jadi dia tuh jual inovasi makanan yang menurut gue tuh udah lawas banget, yang dimana kalian bisa temuin kayak di daerah kampung-kampung gitu, tapi dia jualnya di daerah kota, di zaman yang udah kekinian, di zaman yang udah teknologi canggih, tapi dia jual makanan yang agak-agak nuansa kampung dan old school banget. Nama tempat makannya adalah Resto 30 Tebet. Dan gue mau nyobain makanan di sini, semoga enak ya, semoga nggak mengecewakan, dan karena inovasinya udah bagus, maksudnya juga rasa makanannya juga bagus. Jadi kita langsung ke dalam aja dan nyobain makanannya. Let's go. Oke, gue di dalam, nah gue mau langsung pesan aja. Tadi tuh gue mesennya tuh yang paket rantang gitu. Nah itu isinya ada 4 jenis makanan, dan lucunya adalah di sini tuh kalian bisa custom isi makanannya. Tadi tuh gue mesennya yang pepes tahu, sama ada tumis kailan gitu, atau kayak tumis sayuran, sama nasinya gue pilih nasi liwet. Cuman kalau misalnya kalian nggak suka nasi liwet, kalian bisa pesen nasi biasa di sini. Sama satu lagi tadi gue pesen nasi pakai sambal rawut gitu, jadi dia pakai ayam gitu sama pakai sambal. Gue nggak tahu ini bentuknya kayak gimana, tapi kayaknya itu cukup andalan di sini, cukup yang paling sering dipesan. Dan sekarang kita tunggu aja makanannya sampai nyampe, nanti gue update lagi kalau makanannya udah nyampe. Oke, dan juga di sini yang asik adalah tempatnya itu Instagramable banget ya. Jadi kalau buat teman-teman yang datang ke sini yang mau foto-foto, ini cocok banget ya, karena banyak spot-spot yang menurut gue cukup ngebantu kalian buat nambah-nambahin foto kalian di Instagram ya. Nah, ini nyampe makanannya. Sini mas, datang mas. Oh, ini saya bukan ya? Iya. Panas cuy. Makasih ya mas. Nah ini adalah si rantang makanannya. Wah ini wangi udah kecium sih. Dan ini masih panas banget by the way. Ini masih panas banget nih. Dan ini adalah bentuk rantang yang betul-betul zaman dulu banget sih. Jadi ini yang gue bilang tadi, makanan ala orang kampung ya, yang bentuknya masih old school banget. Namanya sih nasi rantang. Oke, ini adalah makanan yang kedua. Makanan kedua lemonnya. Oke. Oh ini kalau pesen ini dapat minum ya? Iya. Oh gitu. Namanya apa tadi? Nasi telur rawut. Wow, nasi telur rawut. Sambalnya sih mantep nyelat deh. Ini sambalnya, makasih ya mas ya. Ini sambalnya menggoda banget loh deh. Wangi banget, asli nggak bohong. Wah, gila enak banget nih. Kayak ayamnya ini pakai ayam bacem gitu. Sama ada telur ceplok di sini. Sama ada kayak sambalnya sambal rawut gitu. Gue nggak tahu nih bakal pedas atau enggak. Cuma kode wanginya, wah enak banget gila. Happy banget tuh. Oke. Kita cobain. Pertama gue mau cobain si rantangnya dulu kali ya. Karena ini kan makanan utamanya si rantangnya. Jadi gue mau cobain si rantangnya dulu. Habis itu gue mau cobain si nasi ayam rawutnya. To the point, gue nih pertama kali makanan dalam rantang begini. Karena dalam seumur hidup gue nggak pernah sih dibekelin makanan atau dibawain makanan sama keluarga gue pakai beginian. Jadi kita langsung buka aja. Ini kalau nggak salah bukanya diginiin dulu nih. Nah, ini kita angkat dulu. Kita angkat terus ini. Gini. Satu. Aduh panas. Panas. Ini yang kedua. Oh panas. Masih panas cuy. Oh wangi banget. Ini adalah si tumis Highland betul. Sama ini adalah pepes tahu telur asin. Ini adalah makanannya. Kita buka. Ini berarti nasi liwet ya kalau ini. Tuh kan. Wah wangi banget asli. Nasi liwet tuh bentuknya apa ya? Dia basicnya nasi berbumbu ya. Jadi betulnya kalau kalian makan nasi liwet dong tuh udah enak betulnya. Cuman emang kalau di nasi liwet itu ada tambahan-tambahan topping yang bisa kalian pakai. Misalkan kayak gini gue tambahannya ada daging, ada misalkan tumis kailan sama si pepes tahu telur asin kayak gitu. Cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu. Pertama gue mau ngambil dulu nasinya. Ini by the way porsinya buat 4 ya. Buat 4 orang, cuma gue makannya sendiri nih. Semoga bisa habis ya. Gue mau ngambil dagingnya dulu. Ini daging tumis cabai. Terus ini. Habis itu ada si tumis kailan. Dia pakai bawang ini ya, pakai bawang bombay gitu atasnya. Terus ini. Lalu ada si pepes tahu telur asin. Oh, jadi itu telur asin itu dimasukin ke dalam tahunya gitu. Lihat gak nih? Tuh.
Jadi telur asin itu digabung ke dalam tahunya gitu. Pertama gue mau cobain sih tumis dagingnya dulu. Ini tumis dagingnya, kita cobain ya. Ini pedasnya nampol nih, cabai rawit semua, ada bawang bombay juga dia. Dan ini gue rasa dia pakai lada ya, dia pakai black pepper gitu. Jadi pada saat gue tadi makan, yang pertama kali nusuk di mulut adalah si rasa black peppernya. Soalnya gue makan pakai nasi. Dia punya bawang bombaynya manis ya, karena kan dia tumis gitu. Aku mau nyobain sih Thailand, tumis Thailand. Dia numisnya nggak begitu lama, jadi dia punya tekstur si kailannya tuh masih berasa banget kayak crunchy gitu di mulut. Buat yang suka-suka makanan daging agak-agak pedas gitu, yang agak-agak sedikit gurih nih enak banget. Sekarang gue mau nyobain sih tahu telur asin. Ini pepes tahu telur asin. Enak banget. Jadi pepes tahu tuh kan lebih lembut ya. Jadi dia punya tahunya jadi lembut gitu kan, dari pepes gitu atau dikukus gitu. Tambah ada sos telur asinnya. Jadi makin gurih di mulut, malah makin nasi. Gila. Untuk makanan yang agak-agak old school ya, atau makanan kampung gini, tapi menurut gue ini enak banget sih. Dengan lidah-lidah kota, dengan dijual di zaman yang kekinian nih, hitungannya masih masuk. Oke, kita kasih nilai ya. Buat si rantang ini, makanan yang di rantang ini gue kasih nilai. Pertama, gue mau kasih nilai si kailan tumisnya, atau tumis kailan ini gue kasih nilai 8. Dia rasanya enak banget, terus dia punya masaknya juga nggak terlalu lama, jadi dia punya tekstur si kailannya masih berasa di mulut. Daging sapi tumisnya ini gue kasih nilai 9,5. Ini enak banget, gue nggak tahu kenapa dia punya dagingnya agak begitu tebal, potongannya tipis-tipis, dan juga dia punya sensasi lada sama pedasnya dapat banget. Lalu si pepes tahu telur asinnya ini gue kasih nilai 7,5. Dan yang terakhir itu si nasi liwet ini gue kasih nilai 9. Enak banget, wangi. Sebetulnya lu makan nasi liwet doang udah enak betul ya, cuman entah mau pakai sambal atau misalnya pakai kerupuk doang tuh udah enak. Tapi dengan tambahan topping ini jadi nambah lengkap sih nasi liwetnya, dan juga dia punya tekstur nasinya pulen banget. Oke, gue mau ngabisin makanan yang dulu, nanti kalau udah habis gue bakal lanjut ke makanan yang kedua, yaitu si nasi ceplok telur rawut. Oke, kita mau langsung nyobain makanan yang kedua, yaitu si nasi telur rawut. Nih, tuh. Berminyak banget ya, sampai dia punya minyak dari sambalnya pada tumpah-tumpah gitu. Lihat ya sih, ya ini ayamnya ayam bacem ya, dan masih panas. Langsung cobain aja. Kita kesampingin dulu kali ya, dia punya sambalnya. Set, gue pakai tangan by the way, jadi lebih mantap kayaknya. Kita ambil dulu si telur sebelah sini, lalu kita kasih ke sambalnya. Tuh, gue mau nyobain sambalnya sama ini dulu deh, tanpa pakai nasi deh. Yang lucu adalah ternyata sambal itu nggak pedas, asli ini nggak pedas sambalnya. Jadi dikasih sambal masak gitu, kayak ditumis dulu sambal ya, sampai wangi banget nih. Lagi nih, plus pakai nasi. Gila. Kita pakai ayam bacem sekarang. Ayamnya kita kasih ke sambal. Tuh. Kita makannya. Ayamnya agak manis ya, ketemu sambalnya yang sedikit pedas, itu pas banget ya. Dan kata yang jual, kalau makannya gini, kalian ambilnya sambalnya, terus kalian aduk-aduk ke nasinya gini. Dan sebetulnya udah enak guys, ini udah enak. Kalian cuma makan nasi, pakai sambalnya udah enak betul ya. Kamu pakai ayam bacemnya tuh yang kayak, nampol banget sih. Enak banget nggak bohong. Nasinya masih hangat gitu, ketemu sambalnya yang kayak, makanya gue bilang ini cuma makan nasi ya, nasi hangat, sambal rawutnya aja sampai kerupuk tuh udah enak. Dia ayamnya digorengnya nggak begitu lama ya, jadi masih apa ya, masih moist gitu, dia punya dagingnya lunak banget tuh. Mungkin kalau sambalnya lebih pedas lebih enak kali ya, mungkin. Cuman nih sayangnya sambalnya nggak begitu pedas. Kalau dia jual sambal di botol, gue bakal beli kali ini ya, karena buat makan pakai nasi dong udah enak banget sih. Emang dia sambalnya kayak dimasak dulu sama dia, dimasak agak lama ya. Jadi memang dia punya sambal jadi agak-agak hitam gitu warnanya. Sekarang gue mau makan kuningnya, lihat nih, kuningnya plus pakai sambal rawut. Tutup ya. Ini happy banget gue, asli happy banget. Soalnya emang ayamnya enak, sambalnya juga enak. Terus kayak apa ya, kayak cocok aja gitu, kayak nyambung aja gitu makanannya. Gue kasih nilai deh, buat si nasi telur rawut ini gue kasih nilai. Ini gue gak di-endorse sama tempat makan ini. Gue juga random datang ke sini tanpa ada rencana. Dan ini gue kasih nilai, sejujur-jujurnya gue kasih nilai 10.
gimana ya, walaupun dia cuma nasi pakai sambal, pakai telur ceplok doang, tapi tuh enak banget sensasi makannya. Tadi kita udah makan yang asin-asin, yang pedas-pedas, yang gurih semua. Nah sekarang gue mau closing atau pakai makanan penutupnya si lidah mozzarella. Ini dessertnya ya, dessertnya tapi makanan berat juga. Kayak ini pakai sos apa ya? Coba ya. Kalau kalian pernah makan spaghetti fettuccine, itu dia punya sosnya sampai kayak spaghetti fettuccine punya, cuma dalamnya diganti pakai lidah sama keju mozzarella. Lihat ya, tuh creamy dan kayaknya empuk banget lidahnya nih ya. Tapi kalau buat gua agak sedikit asin sih. Jadi kayak mungkin karena si sausnya udah asin ya, atau saus si lidahnya udah asin, ditambah keju mozzarella yang juga agak asin gitu. Jadi makin tambah asin sih kalau menurut gua. Mungkin kalau yang suka makanan asin gitu yang berbau dengan keju-keju gitu pasti suka sih. Tapi gua akuin dia punya lidahnya tuh empuk banget dan nggak bau ya. Karena lidah kalau masalahnya nggak jago tuh kadang-kadang agak bau. Gua kasih nilai ya. Kalau buat gua si lidah mozzarella ini sebagai makanan penutup ini gua kasih nilai 7,5. Karena gua basically nggak begitu suka banget sama lidah sapi ya. Jadi kayak biasa aja, dan yang bikin gua kasih 7,5 adalah ini agak terlalu asin sih. Jadi kalau misalkan ini nggak terlalu asin bakal lebih enak. Two hours later. Udah habis ya, tinggal dikit tuh lagi dimakan, dan ini juga udah habis. Gila, kenyang banget dan happy banget gue makan di sini. Seenak itu makanannya. Oke, sekian video kali ini adalah video gue nyobain makanan di resto 3 Tebet. Buat teman-teman yang mau nyobain silahkan datang ke sini, nanti alamatnya lengkap gue tulis di description box. Jangan lupa buat klik tombol yang suka dengan video ini, gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat ngeklik tempat-tempatnya doang, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe, itu gratis, nggak dipungut biaya sedikit pun, dan merupakan salah satu bukti atau contoh teman-teman semua udah mendukung Bang Hafiz sebagai YouTuber Indonesia. Sampai ketemu di tempat-tempat makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif and stay awesome. Bye bye.